Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami tentang flowchart produksi UMKM. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Julius Manto dan kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Pertama dengan saya sendiri, Muhammad Fikri Baikuni dengan NIM 2210 1102 1002. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanusi dengan NIM 2210 1120 1720. Saya Muhammad Lutfi Hikmah dengan NIM 2210 2016 14. Oke, selanjutnya kami akan memaparkan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sejarah dari tempe. Tempe adalah pangan rakyat asli Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dengan proses produksi yang mudah, digemari semua kalangan dan usia, serta mudah ditemui di pasar tradisional maupun pasar modern di seluruh Indonesia. Dikemas dalam berbagai bentuk dan harga yang relatif murah untuk ukuran makanan dengan kandungan gizi yang tinggi. Di sisi lain, image di masyarakat Indonesia menganggap tempe merupakan jenis makanan dengan proses produksi yang terkesan kumuh, jorok, tidak higienis, memiliki tampilan yang tidak menarik, tidak menjual, dan dianggap sebagai makanan kampung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih sejarah dari perusahaan ini. Dalam perjalanannya, bidang usaha tempe merupakan UMKM yang perkembangan cukup bagus. Dibuktikan dengan terus bertambahnya titik-titik UMKM tempe baru yang saat ini sudah berjumlah 74 titik produksi dan 7 titik pemasaran. Dari perjalanan dengan FKDP, inilah mendapatkan berbagai pengetahuan tentang tempe sekaligus menemukan peluang bisnis yang sangat luar biasa. Jika usaha tempe ini dikembangkan dan dikelola dengan baik, besarnya potensi dan peluang bisnis tempe serta rasa bangga memiliki produk makanan asli Indonesia dengan kandungan gizi tinggi, tetapi dengan image negatif inilah yang mendasari untuk berinvestasi di tahun 2019 dengan mendirikan rumah produksi tempe di Kota Bogor. Kota Bogor dipilih sebagai lokasi pendirian RTA karena Bogor adalah kaki penyangga Jakarta sebagai bisnis Indonesia, sehingga diharapkan mudah dalam memasuki berbagai akses, baik akses pasar wilayah Jabodetabek maupun akses birokrasi. Sejarah perusahaan. Untuk menjaga produk yang diproduk terjamin halal, RTA pun mengimplementasikan sistem jaminan halal atau SJH yang sudah mendapatkan ketetapan halal dari LPPOM MUI. Dengan bekal penerapan sistem jaminan keamanan pangan tersebut, di tahun pertama RTA beroperasi, permintaan ekspor tempe ke Jepang pun datang. Kemudian dilakukan persiapan selama hampir 1 tahun untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diminta. Di antaranya berbagai uji laboratorium produk tempe, hingga pada bulan Juni tahun 2021 ekspor perdana tempe sebanyak 4,8 ton atau 1 kontainer dilepas langsung oleh para pejabat dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dari lokasi gudang di Jakarta. Selanjutnya proses produksi. Proses produksi dalam pembuatan tempe ini meliputi 3 prosedur. Yang pertama, area ruang produksi basah meliputi pencucian, perendaman, dan perebusan. Yang kedua, area ruang produksi kering meliputi pemeriksaan, peragian, dan pengemasan. Yang ketiga, area ruang fermentasi proses hanya meliputi fermentasi saja. Ruang produksi basah. Ruang produksi basah ini memiliki fasilitas ruang produksi basah yang meliputi yang pertama, mesin dan peralatan produksi berupa mesin pemecah kulit kacang, dandang rendam, dan dandang rebus. Yang kedua, di ruang produksi ini bahan baku biji kedelai direndam, direbus, dan dibuang kulitnya sehingga dihasilkan murni biji kedelai tanpa kulit.
Berlanjut kepada materi ruang produksi kering pada tempe. Pertama-tama biji kedelai yang telah diproses di ruang produksi basah, kemudian ditiriskan sampai kering untuk kemudian diberikan ragi secara merata. Terus selesai diragi, biji kedelai kemudian dikemas ke dalam plastik kemasan sesuai takaran. Berlanjut pada ruang fermentasi pada tempe. Pertama, di ruang fermentasi, setiap kemasan tempe disimpan di atas rak penyimpanan dan diberikan proses berfermentasi sesuai dengan suhu yang ditentukan. 2. Fermentasi berjalan baik jika pertumbuhan jamur merata dan seluruhnya berwarna putih. Baik, kita masuk ke dalam flowchart produksi pada tempe. Di sini teman-teman bisa lihat bagian dari produksi, dari cara produksi tempe tersebut. Dimulai dari lambang bulat ini, di situ tertera pada produksi basah, yang dimana produksi basah ada proses pencucian. Dalam proses pencucian ini biji kedelai dicuci bersih, untuk setelah itu dilakukan perendaman. Perendaman berkisar selama 15-20 menit, yang kemudian direbus selama 30 menit, dan kemudian melewati itu masuk ke proses produksi kering. Setelah dilakukan perebusan, kedelai harus ditiriskan agar untuk mendinginkan suhu, agar masuk ke dalam proses peragian. Ragi yang ditaruh dalam tempe yang kedelai yang sudah direbus bisa mengembang. Setelah dilakukan penaburan ragi, biji kedelai yang sudah siap langsung dikemas. Setelah dikemas, kita beranjak kepada produksi fermentasi. Biasanya fermentasi ini berkisar pada 36, 48, dan sampai 60 jam. Setelah proses fermentasi ini, tempe siap dipasarkan, dan ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen yang telah menonton video kami. Apabila ada saran dan kritik, kalian dapat berkomentar di bawah ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.